saya lanjutkan kembali dua sisi sebelum menjawab pertanyaan tadi. Ada penelpon yang juga bergabung malam hari ini bersama kita. Silakan Pak Makmur. Pak Makmur dari Papua ya. Selamat malam, Pak Makmur. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Makmur. Iya. Kalau kita nonton di televisi ini, terlalu banyak pelaku-pelaku yang atas apa yang jadi kalau bisa kami usulkan Bu dari hati nurani, kalau bisa ini pelaku-pelakunya langsung dihukum mati aja Bu, disidangkan, jangan ditunggu-tunggu sampai 1 tahun 2 tahun, tunggu 1 bulan langsung hukum mati langsung. Baik, terima kasih Pak Makmur. Daripada kita bikin dia dari penjara, uang negara juga habis. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Pesannya sudah kami tangkap. Jadi langsung dihukum mati saja, jangan lagi di penjara buang-buang uang negara. Bung Reza mungkin bisa menanggapi terkait dengan hukuman yang pantas. Jadi kalau Pak Makmur bilang, nggak usah nunggu setahun 2 tahun, sebulan dihukum langsung hukum mati deh. Bisa nggak seperti itu? Atau kita juga punya hukuman tindakan kimia ya? Ya, menuruti isi hati, saya sepakat betul. Mengikuti isi hati, saya rasa kita berlima di sini semua sepakat bahwa hukuman mati itu. Predator seksual ini sudah sepatutnya dijatuhi hukuman mati. Tapi per hari ini tidak ada pilihan itu. Pilihan yang tersedia adalah 15 tahun, mungkin tambah 5 tahun, plus tindakan kebiri. Nah, saya ingin memberikan sorotan sedikit tentang tindakan kebiri. Tindakan kebiri kimia ini ya. Masyarakat termasuk ormas, banyak ormas yang mengatakan pelaku harus dijatuhi hukuman kebiri. Dengan semangat berapi-api bahwa kebiri dianggap sebagai sebuah bentuk penyiksaan, bentuk perlipat gandaan penderitaan pelaku. Salah kaprah. Salah kaprahnya gimana, Bung Reza? Mari kita buka PP 70 tahun 2020. Oke. Kalau kita baca di situ, kata yang mendahului kebiri bukanlah hukuman, bukan pemberatan sanksi, bukan kalimat-kalimat yang menyeramkan. Tapi sebelum kata kebiri, kata yang dipakai adalah tindakan kebiri. Kemudian kita baca definisinya. Ringkas kata, ringkas cerita. Kalau kita pahami definisi dari tindakan kebiri yang ada dalam PP 70 tahun 2020, ini sekali lagi bukan ditujukan untuk menyiksa si pelaku, tapi justru untuk menyembuhkan si pelaku. Dengan kata lain, spirit kebiri kimiawi yang ada di negara kita adalah spirit yang manusiawi. Bagaimana sang predator ini betapapun sudah melakukan kejahatan sedemikian keji, tapi tetap menerima porsi hati dari negara. Jadi tidak hanya dihukum berupa penjara dan denda. Masih ada tempat untuk direhabilitasi. Tapi direhabilitasi. Gitu. Nah sekarang kembali ke masyarakat. Apakah rumusan undang-undang yang memberikan hati kepada predator itu sesuai tidak dengan suasana batiniah kita? Jangan-jangan undang-undang itu, PP itu hidup sendirian yang terlepas dari suasana batin masyarakat. Kalau dirasakan terpisah, ya sudah. Berarti kita perlu mengirim pesan tegas, lugas kepada pemerintahan dan DPR, lakukan revisi terhadap undang-undang nomor 17 tahun 2016 plus turunan-turunannya, agar kebiri di Indonesia tidak dijadikan sebagai bentuk penyembuhan. Tapi bentuk untuk perlipat gandaan penderitaan. Tapi untuk penyembuhan saja dokter atau tenaga medis nggak mau melakukan sekarang. Nah, saya membayangkan kalau seluruh pemangku kepentingan duduk bersama membaca kembali PP itu secara lebih cermat, maka mudah-mudahan kita sepakat. Sekarang kita tidak memposisikan kebiri kimia sebagai bentuk penyiksaan, sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk pemberatan, bukan, tapi sebagai cara yang katakanlah manusiawi, cara yang konstruktif, cara rehabilitatif, agar suatu saat si predator ini kembali ke tengah masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apakah masyarakat menerima atau tidak? Kembali ke kita semua. Pertanyaannya mau nggak nih Bu Retno misalnya seperti itu analoginya, menerima kembali predator yang sudah direhabilitasi, let's say lah seperti itu. Nggak mungkin masyarakat nerima ya? Iya pasti ya, kalau apalagi untuk kasus Bandung nih pasti nggak mungkin nerima. Tetapi memang betul yang dikatakan Mas Reza, karena kalimat itu emang ada di dalam pasal 1 butir kedua itu tindakan, disebutnya bukan hukuman kebiri tapi tindakan kebiri. Nah ini yang kemudian memang masyarakat menganggapkan gitu kan, kalau kebiri kimia kan gini ya, itu kan hormon ya sebenarnya yang kalau saya membaca ya. Nah itu ketika disuntikan kan mirip prinsipnya kayak alat suntik KB itu loh. Jadi kalau berhenti kan kembali subur ya. Sama sebenarnya ini. Jadi kalau problemnya adalah bukan pada hormon, libidonya itu bukan dikarenakan hormon, itu disuntikan ini. Sementara penyuntikan itu mau mahal. 1 kali 3 juta. Kalau misalnya dibikin suntikannya per 3 bulan, berarti dalam 1 tahun kalau dia kena 2 tahun, berarti kan berapa? 8 kali suntik. 8 kali 3 juta gitu ya. Nah itu kalau dia tuh karena
karena libidonya Libido tinggi. akibat hormon. Kalau enggak karena masalah-masalah psikologinya, kan berarti juga ada rehabilitasi ya. Memang di PP ini juga menyebut gitu, termasuk pemasangan chip atau gelang ya, di mana predator ini kemudian dipasangkan. Tetapi itu tadi ya, kalau saya sih lebih setuju hukuman ini ya seumur hidup gitu. Kayak hukuman mati kan nggak ada, tapi kalau seumur hidup memang tidak ada pilihannya juga. Tapi menurut saya dengan kejahatan sedemikian rupa, mestinya ya hakim bisa sih atas nama keadilan menetapkan hukuman itu, sebenarnya bisa, nih tergantung hakimnya menurut saya. Ya kita dorong sama-sama untuk seberat-beratnya itu, dalam arti ya kalau hukuman mati memang pro kontra ya. Nah untuk negara Eropa saja menganggap itu pelanggaran HAM, tetapi tadi untuk hukuman seumur hidup rasanya bisa, dia jangan keluar lagi deh dari penjara. Ini juga sudah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku. Oh jelas, sangat. Jadi harusnya tidak ada. Ini melanggar hak anak-anak dan membuat anak-anak ini hidup sepanjang hidupnya menderita. Ya, oke. Bu Neng, kalau dari Bu Neng sendiri bagaimana untuk hukuman bagi para pelaku predator seksual? Tentunya kita sepakat ya, minimal hukuman seumur hidup. Tetapi hukuman yang lain yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita kemukakan adalah hukuman untuk perlindungan terhadap korban. Korban, baik korban, katakanlah korban kejahatan seksual secara langsung, yaitu anak-anak yang jadi korban, dan juga korban dari akibat kejahatan seksual tersebut, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari kejahatan seksual. Nah hal ini tentunya itu juga merupakan hukuman berupa restitusi. Nah dalam hal ini tentunya saya kalau melihat dari tadi berbincang-bincang dengan Ibu Retno, sebetulnya di dalam hukum Islam itu mengenal tentang adanya ganti kerugian untuk korban perkosaan. Nah Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali itu memberikan ketentuan ganti kerugian itu sebesar mahar misil. Kalau di Indonesia kan biasanya akad nikah itu untuk orang Islam kan seperangkat alat sholat, kemudian kata Al-Quran, yang mungkin harganya macam-macam kan begitu ya kan. Nah akhirnya saya mencari tahu berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada istrinya. Kata menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya itu 500 dirham dan juga memberikan mahar kepada Ummu Habibah, istri Rasulullah, sebanyak 4.000 dinar ditambah 4.000 dirham. 4.000 dinar itu berapa jumlahnya? 1 dinar 2,25 gram emas murni. Berarti 4.000 dinar berarti itu 17 kilogram emas murni. Kalau dihitung sekarang 1 gram emas murni 1 juta, berarti itu 17 miliar. Itu dalam pemikiran saya itu maksimal. Nah minimalnya 500 dirham. Nah dalam hal ini kalau dihitung 1 dirham itu 1,975 gram emas murni. Nah hal ini menurut saya tidak hanya untuk korban perkosaan, tapi anak-anak yang dilahirkan dari korban perkosaan tersebut atau korban. Kemudian ini ada fatwa MUI tentang hal ini, fatwa nomor 11 tahun 2012 tentang anak hasil zina. Ini tidak hanya untuk anak hasil zina, tapi juga anak hasil perkosaan atau anak hasil kejahatan seksual. Itu wajib dilindungi. Kenapa? Bagaimana caranya? Dia memberikan beban, kewajiban kepada si pelaku, kepada si ayah tersebut. Baik, saya tangkap poinnya Bu Neng, yang penting jadi, juga. hukuman tidak hanya berupa kepada si pelaku yang dipenjara, tetapi juga hukuman untuk perlindungan kepada korban. Pertanggungjawaban untuk si korban dan juga anak hasil dari kejahatan korban itu ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof, sudah habis. Tapi yang terpenting dari diskusi kita malam hari ini adalah bagaimana mengupayakan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi muda kita, dan juga memberikan ruang pendidikan yang aman dan nyaman dan juga terlindung dari para oknum predator seksual, entah itu dia oknum guru atau siapapun itu. Baik, saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Bung Reza, terima kasih Bu Neng, terima kasih Bu Retno, Prof Musli, terima kasih. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.